Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa la'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salata wa salaman daimaini mutanazzimain ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahibul bait, Bapak Asli Raja, nama asli apa asli ya. Nama aslinya, nama panggung, beserta ibu kami hormati Ketua Porsila Bapak Herman Sarjana Ekonomi, kami hormati Bapak Ustadz Jayadi, Bapak Ustadz Abdurrahman, Bapak Tatang. Kita muliakan bersama Bapak Selamat beserta ibu dan dewan guru lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan. Jamaah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada paduka tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak nanti. Jamaah sekalian, langsung saja karena ini sudah malam ya. Saya sudah share makalah atau bahasan pada malam ini di masing-masing handphone. Jadi kita pandangin handphonenya, kita gunakan, mudah-mudahan handphonenya masuk surga. Iya. jadi bukan cuma flashdisk sama apa namanya toa doang yang masuk surga. Handphonenya pada masuk surga. Kitanya di surga juga, bukan di neraka. Amin Allahumma amin. Ini saya membahas sedikit masalah syarat wudhu kalau sampai kepada nanti padunya wudhu. Kenapa saya bahas? Karena banyak sekali wudhu itu padahal mudah, tapi kadang Pak banyak yang menganggap remeh, menganggap enteng. Nah, makanya yang pertama mesti kita tahu hukumnya itu bagaimana, kemudian kaifiyahnya bagaimana, syaratnya apa, kita mesti ketahui semuanya. Nah, ini tadi saya sudah baca-baca juga kitab yang saya bawa, Tabarukan. Kemudian ini juga saya sudah lebih mudah, maka supaya komunikasi kita lebih mudah, saya ambil waktunya. Yang pertama, syurutul wudhu khamsatun. Syarat-syarat wudhu itu ada 5. Al-awalu, yang pertama, ayyakuna mutawaddi'u, yang wudhu itu muslim. Jadi kalau bukan muslim, kafir, Nasrani, Yahudi maupun Majusi gak sah, karena memang wudhu itu umat Islam. Wathani, itu mudah ya dipahami. Wathani, dan yang kedua, ayakuna mumayyizan. Mumayyiz, apa itu mumayyiz? Beda, udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, batil maupun. Nah, makanya Pak, maaf nih, nanti di musola, di masjid, anak kecil itu jangan di barisan belakang imam, jangan. Kenapa? Dia itu belum mumayyiz, wudhunya belum sempurna. Walaupun dia itu sudah bisa wudhu dengan baik, tapi enggak memenuhi persyaratan, mumayyiznya belum. Anak di bawah 5 tahun. Ya, jangan sampai kita bawa anak ke musola, ke masjid, nanti kita diletakkan di belakang imam. Ini yang bahaya ya. Nah, jangan sampai kita nggak tahu, indah dia ngencing lah, entah ya wudhunya mungkin sudah bisa, tapi memang nggak sempurna Pak. Kenapa? Nggak memenuhi persyaratan, mumayyiznya belum ada. Ini yang perlu kita perhatikan.
ada kaitan dengan ibadah sholatnya. Wasalisu, adapun yang ketiga, Allah yakunu ala a'dha'il wusul hailun yamna'u usulal ma'i al basyarah. Nah, lihatin, tidak adanya alal a'dha'il wudu, di atas anggota wudu, ya, hailun penghalang, lapisan penghalang, yamna'u usulal ma'i, yang mencegah masuknya air, al basyarata, ke kulit. Di sini dicontohkan kasyam'i, seperti lapisan lilin. Kemudian wasyahmin, lemak, sesuatu yang berminyak. Wa ghamnin ain, tai mata. Nah, perhatikan Pak, ini yang ketiga, ini yang sulit. Allah yakuna, tidak ada sesuatu ala a'dha'il wudu, di atas anggota wudu kita, contoh di tangan. Apa itu? Sesuatu lapisan hailun yamna'u, yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, sampainya air ke dalam kulit. Ketika kita siram nggak sampai ke kulit karena ada lapisan. Contohnya seperti misalkan di sini dicontohkan apa? Lilin. Lilin kan kalau udah nempel melekat. Atau juga kalau contoh lain cat. Ya, tukang nih biasanya ya. Nah, mesti dicuci dulu. Kalau masih ada cat di anggota wudu kita wudunya nggak sah. Karena itu hailun yamna'u, yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Ke apa? Sama. Lem juga. Lem itu masuk ke dalam ini. Ke contoh yang kedua, syahmin, yang berminyak ya, yang kilas kan, jadi kilas. Yang ini lebih banyak ibu-ibu bis masak, kena minyak segala macam, nyucinya cuman nyuci pakai sabun, kadang-kadang masih kilas. Nah itu wudhu pun nggak sama, ya, mesti hilang semua. Apa yang pakai apa tuh? Pakai Backlin, Backlin apa namanya Bu? Pembersih? Soklin, ya, pokoknya pakai. Jangan sampai anggota tubuh kita, anggota wudhu kita itu kilas gitu maksudnya, ya, nggak terhalang masuknya wudhu. Nah ini namanya hainun yamna'u usulal ma'i, menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Apa Pak? Cutek. Nah kalau cutek yang kaca itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau cat jangan, ya, itu udah disepakati oleh mazhab semua itu boleh, ya. Yang pacar ya. Kalau yang nggak boleh itu henna, apa ya namanya? Henna. Ya, namanya saya bingung namanya. Ya, pokoknya yang dulu-dulu tuh yang dulu zaman dulu kita pakai tuh ibu-ibu pada, ya, yang ditumbuk ya apa nih? Pacar namanya. Iya, itu yang boleh. Tapi kalau macam henna itu yang enggak. Ya. Itu iya. Nah. Ya. Ini pernah ada Bathul Masail Pak dulu ya. Saya yakin semua sudah tahu ya bahwa yang namanya menyemir rambut tujuannya ada apa tujuan apa? Ngilangin uban, ya kan? Nutupin uban. Maka ulama ada sebuah kesepakatan bahwa yang hitam itu nggak boleh, yang lain boleh. Iya. Kenapa? Karena kesannya itu menghilangkan tua. Iya. Biasanya emang hitam itu lebih pekat, ya. Hitam itu lebih pekat, nggak ketahuan itu dia luntur enggaknya. Tapi amannya mah jangan, ya kan? Kita kan nyari aman, jangan buat apaan? Kadang istri kita pakai yang kuning segala macam, boleh keseduh katanya. Ya. Nah, bagaimana kalau tato? Nah, ya, kalau tatoan yang anak tuh ada apa ya? Yang tempel itu nggak bisa itu, tetap nggak bisa, tetap nggak sah wudunya. Ya, kalau justru tato yang benar itu nggak apa-apa. Kenapa? Yang asli itu adanya di bawah kulit Pak, bukan di atas kulit. Sebab ini ada penelitian dulu ketika ada Bathul Masail itu semua diteliti. Bagaimana sih proses pembuatan tato itu? Ternyata tato itu adanya di bawah kulit, bukan di atas kulit.
ya kan? Kalau dia di dalam kulit, maka sah wudunya. Makanya buat tato itu haram, tapi menghilangkannya pun lebih. Kenapa? Menyakitkan tubuh itu nggak boleh. Udah mantan preman pengen tobat, kemudian saking pengen tobatnya semua badannya tato, dihilangin pakai Masya Allah, sakitnya bukan, nggak boleh buka, jadi nggak usah pakai dihilangkan lagi, cukup biarkan saja seperti itu, ya. Itu contoh itu. Dan yang kedua lemak, tadi sudah lemak itu ya, maksudnya semua yang berminyak, kilas jadinya ya. Ini dicontohkan di sini 3 seperti lilin, lemak dan wagom di apa itu, ain, tai mata. Ada kaitan dengan ketika kita bangun di waktu pagi, sholat subuh. Jadi makanya kudu mandi, bukan wajib enggak ya, yang penting ada bersih, enggak ada sisa-sisa tai mata di apa namanya mata kita ketika bangun untuk sholat subuh. Jadi sebelum kita wudhu bersihkan dulu tai mata kita semua Pak ini, ya, bekas-bekasnya secara baik. Kenapa? Wudhu itu wajib masuk ke dalam celah-celah mata kita ini. Jadi bukan wudhu cuman cek-cek kayak capung cebok, bukan. Semua mesti kita basuh sehingga sampai-sampai tai mata pun mesti dibersihkan. Nah, makanya sungai Amazon juga tuh yang dilebasi, bekasnya itu pun dibersihkan. Sampai itu demikian lupa. Supaya apa? Supaya sholat kita nanti baik sah ya. Sebab wudhunya baik. Ini ya. Kemudian yang keempat, Allah ya takida fardan min furudihi sunnah. Nah ini gampang. Tidak membuat meyakini satu kepaduan wudhu itu menjadi hal yang sunnah. Jadi jangan ya, kita wajib ya wajib, yang sunnah tetap sunnah. Mau dilanjut atau mau pertanyaan Bapak? Udah jam 10. Baik ya. Ini kalau dibahas lagi katanya panjang. Ini aja udah 20 menit ya. Ya. Hah? Ya silakan. Kita tanya jawab enakan dikit. Ya. Ini sama halnya dengan samhin ya, lilin, maaf, apa namanya? Minyak tadi, yang lemak. Kalau memang itu tidak tembus menjadi hail, menjadi penghalang, yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, maka dia tetap nggak bisa. Wudu itu mesti dibersihkan dulu wajahnya. Yang pakai bedak kadang-kadang sampai 5 inci, ya. Tebel amat tuh. Nah. Ya wajib dibersihkan dulu semua. Kadang-kadang bedaknya, ya. Kalau wajah kan iya, makanya ya itu mah ibu-ibu yang kebanyakan ya. Kita mah enggak, paling kita pakai bedak apa? Oh enggak. Ya. Ya tetap wajib dihilangkan dulu. Ya, tetap wajib dihilangkan dulu ketika kita mau wudu. Iya, makanya kan bawa bedak apaan? Bedak lagi, bedakan lagi. Tapi kalau dalam musafir apa? Kan ada banyak kemudahan, Bu. Lihat waktunya kan ada, bisa di jamak, bisa di qashar. Iya. Tapi tetap itu mau wudu mau dilaksanakan seperti itu. Lihat waktu. Jadi nggak bersihin setiap waktu maksudnya. Ya ada yang lain Pak? Ya silakan. Batal tetap sholatnya ya, batal ya, sholatnya tetap batal. Iya batal, tetap batal.
Kenapa batal? Karena sholat itu awalnya apa? Takbir ditutup dengan salam. Ya kan masih di dalam sholat, Pak. Kecuali itu terjadinya setelah salam pertama, itu nggak batal. Ya, salam setelah assalamualaikum, entut atau dan lain sebagainya itu nggak batal. Ya, tetap batal. Walaupun di rakaat, iya tetap batal. Ya batal, harus dibatalin sholatnya, nggak boleh dilanjutkan. Wudhu, ganti celananya, istinja dulu, kemudian wudhu. Apa? Ya wajib, bapak wajib membatalkan, wajib ngasih tahu, ya wajib. Nah bagaimana kalau posisi imam batal ketika sujud, bingung kita nggak? Imam batal sujud, anu aja Pak. Jadi kita bangun, kemudian kalau memang makmum nggak ada yang respon, maka kita bangun, kemudian jangan ngucapin takbir Pak, jangan, tetap ruku bangun tapi jangan ngucapin apa-apa. Kemudian setelah bangun boleh Bapak colek yang belakang kalau dia nggak respon ya. Kalau biasanya kalau makmum itu yang tahu yang di belakang kita itu ketika imam sudah melebihi 5 menit 10 menit nggak ada jawaban, pasti dia akan nengok sedikit. Ya kan? Oh imam batal nih. Kalau dia batal, imam batal kita tahu, makmum tahu kan gampang Pak. Tapi kalau misalnya udah 10 menit, jam apa gimana sih? Nggak ada yang tahu gue batal, colek aja atau dehem dan lain sebagainya. Nggak apa-apa colek. Supaya dia tahu nemuin yang satu maju. Gitu. Nah, kalau misalkan ada rakaat, ya, kalau ada rakaat selanjutnya, kalau masih ada rakaat selanjutnya, Bapak bangun dengan tanpa mengucapkan takbir, kemudian langsung posisikan, ya, maju. Apanya? Enggak gini aja. Yang ya sebetulnya boleh aja, cuman kan ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tadi kan saya bilang colek, nggak apa-apa, ngomong ya nggak apa-apa. Kalau sudah sulit menyampaikan kan lagi ruku juga kan ya kita bangun aja dulu, misalkan bangun aja dulu, nanti kita langsung berbalik badan, pasti. Ada lagi yang lain Pak? Ya. Suka kepengen buang angin gitu Ustaz tuh, tapi belum sampai keluar kan, cuma kita tahan dulu aja sebab kalau kita keluar itu kita keluarin pasti batal tuh. Kalau saya ditahan dulu supaya selesai sholat sampai selesai nggak terkeluar, nggak apa-apa ya, menahan sholat menahan hadas di dalam sholat nggak apa-apa selama masih bisa kita tahan. Terus kalau udah nggak tahan lepas saja ya, nanti batal, nggak apa-apa. Itu hukumnya nggak apa-apa. Ya, kalau sebelum sholat mendingan lepas ya, wudhu lagi. Tapi kalau dalam sholat, ada lagi Pak? Kalau hukum azan itu ada azan kita balita, azan maghrib, iya, anak-anak ya. Dalam kitab fikih itu tidak semua azan itu dibahas, tapi ada sebagian mabadil fikih ya, ada dalam Sapinah ada. Azan itu hukumnya sunnah atas sholat wajib, ya, sunnah atas sholat wajib. Jadi sekalipun yang azan itu balita, ya nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, memang ucapannya betul-betul ya, iya karena panggilan. Tapi afdolnya yang sudah balik, ya afdol balik. Jadi azan itu bukan hal yang wajib, sunnah pada sholat maktubah, sholat diwajibkan. Dan di dalam sholat subuh ada 2 azan. Pertama untuk membangunkan, yang kedua masuknya sholat subuh. Jadi kalau memang nanti pagi-pagi kita jam 3 atau setengah 4 ada azan, ya memang disunahkan seperti itu. Ya, jangan bingung. Tapi azan yang pertama nggak ada as-sholatu minal khairum, ya.
cuma membangunkan aja. Ya, ya as-salat ya azan pertama itu. Ya, silakan ada lagi yang lain. Nah, manfaat azan ya, maaf sedikit. Manfaat azan ketika kita azan itu dosa kita diampuni sampai sejauh suara kita sampai. Ini hikmahnya aja. Makanya saya nggak berlomba-lomba lah azan. Nah, yang tinggian dikit ya kalau bisa. Kalau kita nggak bisa jadi imam, maka azanlah kalian. Kalau azan nggak kebagian, maka sholatlah di bagian paling depan. Ya, saf paling depan. Ya. Pada zaman dulu gitu kan belum ada speaker. Ketika orang Arab berazan, selagi dia mendengar azan maka wajib mendengar azan misalnya. Wajib untuk dijawab. Nah, kalau sekarang speaker itu di mati masih kedengeran. Bagaimana speaker kan sambung. Saya luruskan dulu ya. Untuk menjawabnya nggak wajib juga. Yang wajib memenuhi panggilan. Sampai kenapa demikian? Kita wajib menjawab, nggak wajib menjawab Pak. Ya, kita yang wajib memenuhi panggilannya. Ketika kita Allahu Akbar muadzin kita nyambut itu enggak. Ketika kita nggak membalas maka nggak berdosa. Hukum ya masalahnya. Kemudian maka dari sinilah Imam Syafi'i dan Imam Hanafi beda pendapat Pak. Imam Hanafi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau sholat jamaah siapapun yang mendengar azan wajib mendatangi masjid, sholat berjamaah wajib hukumnya. Imam Ahmad bin Hambal. Makanya di Mekah hukum sholat jamaah wajib. Yang dagang dimanapun ditinggal. Wajib. Yang udah haji siapa? Wajib. Nggak ada kan? Semua ditinggal. Kenapa? Memang hukumnya itu wajib. Menurut Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Syafi'i nggak demikian. Nah, semua berbeda-beda. Nah, itu panggilan itu Pak ya, yang wajibnya. Jadi sehingga muncullah pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa sholat jamaah itu wajib hukumnya ketika kita mendengarkan azan. Jadi wajibnya itu bukan membalas ucapan azannya, tapi membalas panggilannya, ya, mendatanginya. Gitu Pak. Kalau Imam Syafi'i sholat jamaah itu fardu kifayah. Artinya sebagian masyarakat sudah melaksanakan maka yang lain juga kewajiban. Tapi kalau nggak ada satu pun sekampung dosa. Itu kifayah. Pendapat ulama lain sunnah kifayah. Tapi kita lebih condong kepada fardu kifayah yang ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sholatin itu. Banyak itu masjid orang-orangnya gitu Pak Ustaz. Ya, itulah. Karena kalau masjid dekat taman dekat Ya. itu. Ya kan itu saya bilang sekampung itu kan masih satu kampung kan? Iya. Iya. Apa? Iya. Yang kalau masjid sudah melaksanakan ya sudah nggak apa-apa. Bukan nggak usah diisi, tapi kalau dibuat buat percuma dong. Ya mesti wajib diisi. Artinya ketika nggak ada yang sholat, nggak masyarakat pun nggak berdosa, sebab sudah ada masjid yang melaksanakan sebagian. Kalau masalah mendirikan sholatnya ya wajib aja semuanya gitu loh maksudnya. Jangan sudah ketika rumah ibadah telah disiapkan, dibuat tapi kok disia-siakan. Ya kita malah zolim dong. Nah, makanya kalau bisa ya itu yang kecil ditinggalkan ya. Jadi beda ya. Ya.
nggak ada perbedaan. Hanya saja gini, di sunnah. Nah, dalam sunnah wudhu itu ada yang namanya mendahulukan anggota yang kanan. Anggota yang kanan, ya. Kalau yang membantu, tangan ini kan membantu, Pak. Kalau yang membantu ya bebas aja. Tapi kan ada etikanya. Masa iya kita membasuh pakai tangan kiri? Ya kan nggak mungkin, Pak. Kalau tangan ini dua-duanya main nggak apa-apa. Kita membasuh kaki itu ya tetap pakai tangan. Nggak ada tuan silang dan lain sebagainya, enggak. Yang disunahkan dalam membasuh wudhu itu dahulukan kaki anggota yang paling kanan dan 3 kalikan basuhan. Nah, ya, ya, nggak masalah. Iya, nggak masalah itu mah. Jatuh kita, Pak. Kayak gue. Nggak masalah. Yang terpenting sunnahnya itu adalah mendahulukan anggota yang kanan dulu itu. Iya. Hati-hati juga itu kadang-kadang kita yang kita anggap enteng, Pak, kuku, Pak. Kuku kita pada panjang, banyak kotoran di sini ya. Kita nggak basuh, nggak sah. Ya. Semua kotoran yang di balik kuku, baik kuku kaki maupun tangan, dibasuh.